nama Tuhan Yesus, amin. Salam saudara-saudara, ketemu lagi dengan Evangelis Eti Sinurat. Kali ini saya akan membahas tentang kasih Allah vs kebencian iblis atau setan. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini banyak dari orang-orang yang tidak percaya, bahkan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus dan membenci umatnya, malah didatangi oleh Tuhan Yesus melalui mimpi. Dalam mimpi itu ada yang Tuhan Yesus datang mengatakan, ikutlah aku. Ada juga kepada yang seorang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ikutlah aku. Kepada yang lain ada yang mengatakan, akulah roti hidup, ikutlah aku. Ada juga yang bersaksi, dia bermimpi Tuhan Yesus datang mengatakan, akulah jalan yang lurus, ikutlah aku. Betapa Yesus ini sangat mengasihi manusia ya. Walaupun dia dibenci, dihina, tetapi dia tetap datang dengan kasihnya. Ada juga yang pada saat mereka berdoa, pada waktu malam, tengah malam, mereka berdoa, malah Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Ada yang kamarnya itu jadi penuh dengan cahaya yang menyilaukan, tetapi roh mereka itu tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus ya. Ada juga yang melihat wujud Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, ada yang menumpangkan tangan, dan banyak sekali ya, dengan cara Tuhan yang ajaib, kasihnya mendatangi manusia. Tidak sedikit juga orang-orang yang membaca firman Tuhan, membaca Alkitab karena ingin melihat atau ingin menemui kesalahan-kesalahan. Ada juga yang menyelidiki untuk menambah ilmu pengetahuan. Banyak motivasi orang-orang membaca Alkitab. Tetapi dari antara mereka tidak sedikit atau banyak juga yang dijamah oleh Tuhan. Malah mereka berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan yang hidup. Allah adalah kasih, firman-Nya adalah roh kehidupan. Nah, perjumpaan orang-orang ini dengan Tuhan Yesus, baik yang tidak percaya maupun latar belakang Kristen, keturunan Kristen, perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini membuat manusia ini berubah. Yang tadinya manusia lama menjadi manusia baru, mempunyai Roh Kudus di dalam hatinya ya. Dengan ciri-ciri di Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi pasti semua orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kalau ditanya apa yang Anda rasakan, semua berkata ada damai, ada sukacita sorga memenuhi batin mereka ya. Puji Tuhan, kasih Yesus itu mengikat manusia ini ya, sehingga semua manusia yang didatangi oleh Tuhan Yesus tidak dapat menolak kasihnya. Tidak ada yang dapat memisahkan manusia dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kekerasan, atau ketelanjangan, atau kelaparan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, dan telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku, kasih Allah dalam Kristus Yesus itu sangat besar dan kuat atau sangat akbar ya. Saking besarnya gitu ya, sampai tidak masuk ke pikiran manusia. Kebesaran Tuhan ini ya, Allah datang sebagai manusia di dalam Tuhan Yesus. Lalu Yesus Kristus menyerahkan nyawanya untuk tebusan manusia, yaitu pengampunan dosa manusia, baik dosa yang dilakukan oleh tubuh, misalnya mencuri, merampok, membunuh, dan lain-lain. Dosa yang dilakukan oleh jiwa, kebencian, misalnya ya, keserakahan, ketamakan, dan lain-lain. Dosa yang dilakukan oleh roh, penyembahan berhala, sihir, dan sebagainya. Jadi semua sudah ditanggulangi oleh Yesus Kristus Tuhan. Di dalam darahnya yang kudus kita semua disucikan. Orang-orang yang datang kepadanya bertobat disucikan dari segala macam dosa dan dosa-dosa. Lalu Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan kerajaan maut. Dia memberikan hidup, memindahkan setiap orang yang percaya ini dari maut pindah ke dalam hidup, dari kuasa iblis pindah kepada kuasa Allah, dari gelap pindah ke dalam terang. Lalu Yesus Kristus yang baik ini naik ke surga, ke tahtanya, dan hidup sampai selama-lamanya, menyertai umatnya, menyediakan tempat di sorga. Semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Itu luar biasa kasih Allah ini ya. Manusia saja banyak yang tidak mengerti, tetapi orang-orang pilihannya diberi pengertian, diberi rahmat, diberi kasih karunia. Yesus juga berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Haleluya. Kasih Allah yang maha besar ini, yang akbar ini, masuk ke dalam manusia yang percaya, yang disebut manusia baru, merasuk ya, jadi menguasai manusia ini sehingga mempunyai kemampuan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mendoakan orang-orang yang menganiaya. Beberapa hari yang lalu di Poso terjadi rumah yang dipakai ibadah ya oleh saudara-saudara kita dibakar, ada yang dipenggal, ada 4 orang yang meninggal. Bahkan sering terjadi ya, rumah ibadat dibakar, dirubuhkan, ditutup, bahkan ada yang dibom dan lain sebagainya. Nah, walaupun terjadi kekerasan demi kekerasan, penganiayaan dan sebagainya tadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Allah. Kasih Allah ini ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang berhak membalas kejahatan itu hanya Allah. Allah yang berhak membalas kejahatan. Di dunia ini Allah memakai hambanya. Hambanya itu adalah pemerintah. Di dunia yang akan datang, Allah sendiri yang akan menghukum orang-orang yang durhaka. Kalau kita anak-anak Tuhan, bagian kita adalah berdoa, mendoakan mereka. Siapa tahu di antara mereka ada yang diselamatkan, seperti Rasul Paulus ya. Mudah-mudahan banyak Rasul Paulus di akhir zaman ini. Haleluya. Nah, jadi musuh kita adalah iblis. Kita bukan melawan manusia, kita melawan si jahat dan kuasanya. Dan kita tahu bahwa kita itu ada di pihak yang menang, menjadi pemenang, bahkan tadi dibilang lebih daripada pemenang. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, siapakah iblis itu sebenarnya menurut Alkitab. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ayat 12, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit,
Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, saudaraku, iblis itu malaikat ciptaan Allah, namanya juga indah, bintang timur, putra fajar. Ada yang menyebut Lucifer ya. Tetapi di dalam hatinya, di dalam hati bintang timur ini ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah, yaitu pertama, hendak mendirikan tahta dan hendak menyamai yang maha tinggi. Karena dosa, lalu iblis dilemparkan ke bumi, dan iblis ini, si malaikat putra fajar ini, menyeret sepertiga jumlah malaikat di sorga. Itu tercatat di Wahyu 12 ayat 4. Nah, sepertiga jumlah malaikat di sorga ini dijadikan pelayan-pelayan oleh bintang fajar ini ya, oleh si Lucifer ini, karena dia punya cita-cita ingin menjadi Allah yang maha tinggi. Nah, iblis ini mendirikan kerajaannya. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, iblis ini kan tadinya pelayan Allah menjadi musuh Allah. Mereka bekerja di udara, tidak kasat mata, tapi hadir dalam pikiran manusia. Namanya juga musuh, selalu berlawanan atau menentang Allah. Contohnya, Allah mengasihi manusia, tapi iblis membenci manusia. Allah berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Iblis juga berinkarnasi jadi ular, menggoda Adam dan Hawa sehingga jatuh dalam dosa ya. Di akhir zaman dia menjadi, di Wahyu, menjadi ular tua, naga yang membinasakan umat manusia. Allah juga mentransformasi manusia menjadi serupa dengan Kristus oleh firman-Nya. Si iblis juga mentransformasi manusia menjadi serupa dengan setan ya, oleh kebohongan-kebohongannya, oleh tipu muslihatnya, dan pemimpinnya namanya Dajjal. Umat Allah memberitakan Injil damai sejahtera. Umat iblis juga memberitakan Injil palsu ya, yang menimbulkan kekacauan dan memutarbalikkan Injil yang sesungguhnya. 1 Petrus 1 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, iblis ini rajin, selalu berkeliling ya, seperti singa mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan khawatir saudara-saudaraku, kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan, kita tidak akan dapat ditelan. Bahkan kita yang mengusir dia dari kehidupan kita ya, anak-anak Tuhan. Iblis itu juga sebagai pencuri, bapa pembunuh, bapa pendusta. Ini Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada kita ya. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi iblis itu mencuri damai, sukacita, kebaikan, kemurahan, kasih persaudaraan, ya, kebahagiaan manusia, diganti sama iblis itu menjadi kebencian, kemarahan, dan yang lain-lainnya. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang tidak percaya,
Iblislah yang menjadi bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata-kata dari dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dia itu bapa segala dusta, bapa pembunuh, ya. Bapa itu artinya sumber, jadi sumber pembunuhan, sumber kebohongan atau sumber hoax, ya. Itulah iblis. Nah, apa senjata iblis sebetulnya? Senjata iblis itu sebetulnya tinggal satu, ya. Waktu Yesus Kristus disalib, Yesus itu sudah mengalahkan iblis. Kepalanya sudah diremukan. Jadi sebetulnya dia itu sudah kalah posisinya. Tetapi dia itu masih seperti yang belum kalah, masih berjuang. Senjatanya itu adalah tipu muslihat. Kita lihat dulu ya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi senjatanya adalah tipu muslihat kalau iblis itu, ya. Lalu kalau umatnya, iblis itu kan memakai manusia. Jadi kalau manusia pakai senjata untuk melawan manusia lagi, ya. Pakai senjata api, pakai bom, pakai pedang, pakai panah, dan lain-lain. Tetapi anak Tuhan senjatanya di Efesus 6 ayat 13 sampai 18, senjatanya tuh kebenaran, ya. Ketopongnya keselamatan, keadilan, kerelaan memberitakan Injil, damai sejahtera, perisainya iman, pedang rohnya firman Allah, dan berdoa setiap waktu di dalam roh, ya. Berdoa dan berjaga-jaga dengan tidak putus-putusnya mendoakan orang-orang kudus. Nah, itu senjata anak-anak Tuhan, karena musuh kita bukan manusia. Manusia itu sasaran keselamatan Allah. Jadi musuh kita itu iblis, ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita tidak punya musuh manusia. Musuh kita adalah iblis. Kita bersama Allah mengalahkan iblis dan antek-anteknya. Nasib iblis. Allah memberitahu nasib iblis. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itulah nasibnya iblis. Pasti dia dilemparkan ke lautan api dan belerang. Nah, sebenarnya lautan api dan belerang atau neraka kekal itu disediakan Allah tuh untuk iblis. Tapi iblis nggak rela kalau hanya dia dan antek-anteknya, ya. Dia ingin juga membawa manusia sebanyak-banyaknya, ingin menyakiti hati Allah. Nah, itulah yang diberikan kebohongan-kebohongan, ya, yang diberikan Injil yang palsu, yang dipengaruhi pikirannya supaya menentang Allah, menentang kematian Yesus Kristus, karena oleh kematian Yesus Kristus dosa-dosa manusia diampuni dan manusia bisa masuk ke surga. Nah, itu. Jadi sangat menentang dengan kematian Yesus Kristus itu. Sangat tidak bisa terima. Nah, kita berdoa supaya semua manusia yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar Injil boleh diselamatkan. Nasihat Tuhan Yesus kepada umatnya, Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar,
yang dilimpahkannya pada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Puji Tuhan. Jadi dijamin ya di sorga itu. Kenapa bisa ke sorga? Ya karena dosa-dosanya diampuni. Jadi bagian kita itu sebenarnya hanya mengaku, bertobat ya, dan percaya. Nah sekarang kita belum sampai ke sorga, masih di bumi, masih melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Allah sudah memberi jaminan Roh Kudus kepada kita ya, memberi jaminan atau memberi cap materai. Ada di Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan. Kita sudah punya jaminan Roh Kudus, pasti kita masuk surga. Oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita, kita mampu melakukan semua firman Tuhan. Kita bisa mentaati bukan oleh karena kekuatan diri sendiri, tetapi oleh karena kekuatan Roh Kudus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Anak-anak Tuhan itu sebetulnya hanya melakukan berhubungan, bergaul dengan Tuhan ya. Berhubungan intim dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat bahasa roh, lewat firman Tuhan yang hidup. Hanya itu yang kita lakukan dari hari ke sehari, kita dipenuhi oleh firman, pikiran kita akan diubahkan serupa dengan Kristus, perasaan kita akan serupa dengan Kristus ya. Keinginan kita juga akan serupa dengan Kristus. Nah, roh jiwa akan serupa dengan Kristus. Nanti pada saatnya Tuhan datang, nafiri ditiup, terdengar suara nafiri di akhir zaman, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh yang mulia seperti tubuh Kristus. Itulah tujuan Allah memanggil kita manusia menjadi anak-anaknya. Itulah hikmat Allah untuk mengembalikan manusia ini seperti tujuan Allah semula menciptakan Adam dan Hawa. Karena jatuh, jadi Adam dan Hawa jatuh, gagal, tapi Tuhan punya hikmat untuk mengembalikan, mengangkat manusia ini kembali kepada tujuan awal penciptaan. Puji Tuhan, iblis kalah. Terkecoh iblis ya. Dia pikir dia itu hebat, udah membunuh Yesus Kristus. Padahal dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, disitulah terletak kemenangan kita dan kemenangan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, bagi yang ingin percaya kepada Tuhan Yesus dan yang ingin bertobat, marilah kita berdoa, ikutin doa saya ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, aku orang berdosa, ampuni dosa-dosaku ya Tuhan, baik dosa yang ada dalam pikiranku, dalam seluruh jiwaku, dalam rohku Tuhan, dosa-dosa yang aku perbuat juga ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, aku percaya kepadamu, basuhlah aku dengan darah-Mu, dan aku membuka hatiku, masuklah ke dalam hatiku, menjadi Tuhanku, menjadi juru selamatku pribadi, penguasa tunggal di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.